Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi nih di pembahasan PAI dan Budi Pekerti. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai materi di kelas 8 dan tentunya dimulai dari bab 1 ya adik-adik. Nah, judul dari bab 1 ini adalah Inspirasi Al-Quran, Melestarikan Alam, Menjaga Kehidupan. Selanjutnya, oke, nah sebelum itu, mari kita baca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, di sini ada pembahasan dari lam jalalah ya adik-adik. Jadi, lam jalalah ini terbagi dua, ada bacaan tafhim dan ada tarkik. Nah, yang pertama ini kita membahas tentang tafhim. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Ada dua cara dalam membaca lam jalalah. Yang pertama ada bacaan tafhim. Tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Bacaan tafhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Lam jalalah dibaca tafhim apabila berada di awal kalimat setelah harakat fathah atau setelah harokat dhammah. Jadi lafaz Allah ini bisa dibaca tafhim ini apabila sebelum lafaz Allah ini ada huruf fathah, bukan huruf ya, tapi ada harakat fathah atau harakat dhammah. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada subhanallahi dan yang kedua ada sholatullahi. Jadi tebal ya, bacaannya ini tebal. Subhanallahi dan sholatullahi. Selanjutnya ada bacaan tarkik. Nah, bacaan tarkik sendiri artinya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tarkik dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Lam jalalah dibaca tarkik apabila berada setelah harakat kasroh. Nah, jadi lam jalalah bisa dikatakan tarkik ini apabila sebelumnya ini berharakat kasroh. Nah, di sini contohnya bismillahi. Jadi tipis ya bacaannya, bismillahi. Nah, selanjutnya ada huruf ro. Nah, huruf ro juga dibagi menjadi dua, ada tafhim dan ada tarkik. Nah, huruf ro dibaca tafhim apabila berharakat fathah, dhammah, sukun yang didahului huruf berharakat fathah atau sukun yang didahului harakat dhammah. Nah, di sini ada contohnya ya, ada dhahara dan nasrullahi. Yang kedua ada huruf ro dibaca tarkik apabila berharakat kasroh atau sukun yang didahului oleh huruf berharakat kasroh. Nah, contohnya ada rizqon dan irji'i gitu ya. Nah, selanjutnya ada tilawah. Yang pertama Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini. Mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya bacaan tilawah yang kedua, mari kita simak terlebih dahulu bersama-sama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah mendukung sungai-sungai bagimu. Selanjutnya ada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Mari. Baik, selanjutnya ada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13.
boleh di pause terlebih dahulu videonya dan dibaca terlebih dahulu ayat Al-Quran mengenai Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13. Jika sudah, maka mari kita baca terjemahannya bersama-sama. Artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menuduhkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Selanjutnya ada belajar memahami kandungan ayat. A. Mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia. Menurut tafsir lengkap Quran Kemendang, perilaku ini tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Manusia yang memiliki keimanan mengetahui bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dengan demikian, ia tidak akan berbuat maksiat yang bisa berdampak pada kerusakan alam. Sebaliknya, manusia yang merusak dan tidak menjaga kelestarian alam adalah termasuk perbuatan maksiat, karena tidak menghiraukan bahwa melawan berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah untuk alam semesta. Kemudian di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, dari Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13 dijelaskan tentang ciptaan Allah yang lain, yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Tentu saja konteks ayat ini berada pada masa 14 abad lalu sebelum ditemukannya teknologi modern sebagai sarana transportasi seperti motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa semua kendaraan modern pun bisa dimanfaatkan manusia atas kehendak Allah. Adapun hubungan dari ketiga surat tersebut adalah bahwa Allah menciptakan alam sebagai rezeki bagi umat manusia. Rezeki ini bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu sebagai sumber makanan. B. Peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Nah, peran pelajar muslim di sini dalam melestarikan alam adalah harus menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisah sampah organik dan anorganik, menanam pohon, dan lain-lain. Oke, ternyata pembahasan kali ini mengenai bab 1 kelas 8 cukup sekian saja ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.